Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis sistem operasional pada perusahaan jasa THB Waterpark. Di sini ada anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Dia Budiarti, kemudian ada Salma Syahira dan Farah Diviani. Oke, yang pertama akan kita bahas itu dari sejarah perusahaan atau profil dari perusahaan TBH Waterpark pertama. Nah, kolam renang THB atau Taman Harapan Baru Waterpark merupakan kolam renang yang sudah ada sejak tahun 2006. Jadi bisa dibilang udah lama banget ya. Dan itu tuh ada di kawasan Medan Satria dengan luas kawasan wisata air sekitar 1,3 hektar. Jadi bisa dibilang emang gede dan terbagi menjadi area outdoor dan area indoor. Lalu THB Waterpark itu memiliki banyak kolam yang sudah dibedakan berdasarkan ukuran dan disesuaikan rata-rata sesuai dengan usia pengunjung. Jadi ada beberapa bagian, ada yang untuk khusus dewasa itu dengan kedalaman dengan luas yang berbeda, maupun khusus anak-anak itu udah disesuaikan. Nah, itu salah satu cara THB Waterpark itu mengoperasionalkan usahanya agar tetap menarik perhatian pengunjung atau customer seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada visi dan misi dari THB Waterpark. Yang itu visinya yaitu menjadikan tempat wisata yang nyaman, aman, dan asik, terutama untuk pencinta olahraga renang. Nah, di sini salah satunya pembuktiannya wisata yang nyaman itu THB membuktikan dengan ada dua area, yaitu area indoor dan outdoor. Biasanya kan ada beberapa orang yang lebih suka di area yang indoor seperti itu. Itu salah satu pembuktian dari perusahaan THB di visinya. Nah, yang selanjutnya itu ada misinya. Yang pertama, memberikan kepuasan bagi pelanggan, khususnya pecinta renang. Yang kedua itu ada misinya, memberikan pelayanan yang ramah dan jujur. Yang ketiga itu ada menjunjung tinggi tingkat keamanan, kenyamanan, dan keberhasilan. Visi misi ini merupakan tujuan agar operasional perusahaan THB Waterpark itu terjalankan dengan baik seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada struktural dari perusahaan THB Waterpark. Yang pertama itu ada paling atas itu ada pemilik atau ownernya, yang di bawahnya itu ada beberapa admin. Selanjutnya itu ada dibagi dua, ada penjaga kolam renang, dan selanjutnya ada office boy. Jadi tidak terlalu lingkupnya tidak terlalu banyak ya. Admin itu bisa dibagi jadi ada kayak admin tertentu seperti itu. Jadi struktural perusahaan THB Waterpark itu struktur itu terlalu besar, padat, tapi ini merupakan salah satu struktural untuk menjalankan operasional perusahaan THB Waterpark seperti itu. Kemudian di sini ada prosedur sistem berjalan. Yang pertama ada prosedur pembelian tiket masuk, dan yang kedua ada prosedur pembuatan laporan. Prosedur pembelian tiket masuk itu yang pertama pengunjung datang ke tempat loket untuk melakukan pembelian tiket masuk. Kemudian yang kedua pegawai melayani pengunjung dan menawarkan tiket masuk. Yang ketiga pengunjung menanyakan harga untuk tiket masuk. Keempat pegawai memberitahu harga tiket masuk ke pengunjung. Kemudian yang kelima pengunjung membeli tiket sesuai yang dibeli. Yang keenam pengunjung membayar jumlah tiket yang dibeli.
Yang ketujuh, pegawai menerima uang pembayaran tiket dan menghitung kembali. Kalau nggak sesuai, maka pengunjung itu bisa melakukan pembayaran kembali. Jika sudah sesuai, maka pegawai akan memberikan tiket kepada pengunjung. Lalu yang terakhir, pengunjung menerima tiket masuk. Untuk prosedur pembuatan laporan, prosedur itu dilakukan oleh bagian admin. Setiap transaksi itu dilakukan 1 bulan untuk diserahkan ke pemilik atau owner. Pemilik itu mengecek laporan, jika benar maka prosedur pembuatan laporan selesai. Kalau ada yang salah, maka pegawai harus membuat laporan ulang kembali. Kemudian ada activity diagram. Yang pertama activity diagram pembelian tiket masuk, yang kedua activity diagram laporan. Di sini ada activity diagram pembelian masuk. Untuk pengunjung itu dimulai dari mengunjungi loket, kemudian oleh pegawai dilayani dan ditawarkan tiket masuk, kemudian pengunjung menanyakan harga tiket masuk, kemudian oleh pegawai diberitahu harga tiket masuknya, lalu pengunjung membeli tiket dan membayar jumlah tiket yang dibeli, kemudian oleh pegawai menerima uang pembayaran tiket masuk. Lalu, jika iya, pegawai akan memberikan tiket masuk. Terus untuk, pengunjungnya itu dia akan menerima tiket masuk. Activity diagram laporan untuk pengunjung itu, dimulai dari membuat laporan per bulan, lalu pegawai itu mengecek laporan. Jika iya berarti laporan diterima. Selanjutnya yaitu spesifikasi dokumen sistem berjalan pada THB Waterpark. Yang pertama itu ada spesifikasi dokumen masukan, di mana dokumen masukan ini digunakan untuk menganalisis atau mengetahui dokumen apa aja yang digunakan sebagai masukan dan pengolahan data pada sistem berjalan ini. Berikut dokumen masukan yang telah dianalisa pada sistem yang sedang berjalan. Untuk nama dokumennya yaitu dokumen, kemudian difungsikan sebagai buku transaksi tiket. Sumbernya yaitu dari admin dengan kemudian ditujukan untuk pemilik atau owner. Lalu medianya yaitu kertas berjumlah 1. Kemudian frekuensi. Untuk frekuensi itu di setiap transaksi tiket. Kemudian bentuk dokumen masukan ini yaitu lampiran A1. Selanjutnya yaitu spesifikasi dokumen keluaran. Untuk spesifikasi dokumen keluaran ini digunakan untuk menganalisa dokumen keluaran untuk mendapatkan hasil dari sistem yang sedang berjalan pada sebuah perusahaan di bidang jasa pariwisata ini, yaitu Taman Harapan Baru Waterpark. Berikut dokumen keluaran yang telah dianalisa pada sistem yang sedang berjalan. Untuk nama dokumennya yaitu tiket kolam renang, difungsikan sebagai bukti pembelian tiket yang bersumber dari admin, kemudian ditujukan untuk pengunjung ataupun pelanggan, kemudian medianya itu kertas berjumlah 1, dan frekuensinya setiap terjadinya pembelian. Kemudian untuk dokumen keluaran ini berbentuk lampiran B1. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.